Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Nanti itu istilahnya raskin. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Jangan dihina banget, po, ganti aja sembako, bansos gitu ya. Jangan raskin apa ya kan, orang kaya makan raskin kan nggak pantas. Orang kaya makan raskin, orang kaya beda berasnya, raskai. Pernah ngalamin nggak pernah makan daging, Bu? Ada yang mati doang di kampung baru makan daging. Itu ngikut tahlilan, saya diajak mau bapak dapat besek atuh, dagingnya sekepel, dipegang sama emak, jangan berebut ya, sini emak yang ngatur ya, dicompocel dia podipu, ini sejuring buat lo nih, buat lo yang gede, lo ngalah, lo duduk yang gede. Pas kita makan, Bu, nggak berasa daging, berasa kecap doang. Ya Allah, gak enak jadi orang susah, po. Pernah ngerasain, po, sampai 3 bulan nggak makan daging, nggak ada yang mati di kampung. Adik saya pakai nanya, Pak, emang nggak ada yang mati apa? Bapak saya nyaut, ntar kali neng sore-sorean, begitu kata bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ila akhiril ayah au kama qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para guru, para asatidah, terkhusus yang sama kita muliakan guru-guru kita yang begitu banyak hadir. Di antaranya yang mulia Habibun al-Mahbub Al-Habib Yusuf bin Mansyur Syahab, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Ibnu Mukri, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Jamiluddin, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Syukur, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Rashid, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Agus Fatoni, Ketua PHBI Perum BCA dan Geria Bapak Haji Agus Arif, Ketua FKDKM Perum BCA dan Geria Bapak Ustadz Haji Yusuf Sujana Iskandar, Kepala Desa Ciantra Bapak Haji Mulyadi Fernando, atau yang mewakilinya yaitu Bapak Ketua RW 12 Bapak Haji Supardi Permana, para Ketua RT di Perum BCA, para jamaah dan seluruh
para ketua DKM yang ada di Perum, BCA dan Gria, panitia penyelenggara peringatan Maulid, dan segenap para orang tua, para tokoh yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang ditulisin. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, teman-teman dari pengurus dan anggota Banser, dan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Perumahan Bumi Cikarang Asri dan Gria Ciantra RW 12. Tuh baca diri dah ada di belakang. Semoga kumpul dan hadir kita malam ini diakui selalu sebagai umat Rasulullah SAW, dan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya robbal amin. Amin apa teh? Iya, amin pakai disuruh. Malam ini kita banyak mendapat ilmu dari guru kita, guru saya Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Rashid. Walaupun singkat, padat, insya Allah manfaat buat kita semua. Saya makmuman saja, banyak guru, banyak kiai di atas. Ini mah bukan ceramah, ini mah kultum. Jadi kuliah tunggu makan. Ibu, ibu, beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini merupakan bentuk daripada sosok manusia yang sempurna. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Bahkan dosa-dosa beliau yang lalu, yang akan datang udah dihapus, diusek, ditipek, digebeng. Beliau yang pangkatnya lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan, tapi beliau pangkatnya tinggi, nggak pernah sombong. Iya bu, iya bu. Apaan? Sombong. Kita kadang-kadang aneh, ya Allah pangkat baru tibang jadi bini RT belagu. Ada bu RT? Bukan RT sini, bukan po di sono, di luar negeri, luarnya lagi dah. Ya Allah, kita kadang-kadang baru kaya dikit aja udah sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Ada. Makanya kalau ada orang kaya sombong, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Ntar duitnya habis dimakan sama dokter. Dia kena gula, liver, jantung, stroke. Nangkrak di atas balai, mati enggak, hidup enggak. Makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pagi-pagi pakai kursi roda, 8:30 masukin lagi, besok dijemur lagi. Pas jemur anaknya lupa ngangkat. Ya Allah, main game aja anaknya. Pas setengah 12 baru ingat, ya Allah bapak belum diangkat. Dia kagak tahu bapaknya kering udah ulen. Bu, Nabi pangkatnya tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, nggak sombong. Lagian apa yang mau disombongin kita, ya kan? Ya bu. Harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kan semuanya titipan. Yang namanya titipan kudu dijaga baik-baik. Timbang titipan jangan sombong dong. Timbang titipan, harta titipan, jabatan titipan, termasuk ruh yang kita punya nih bu. Napas kita, nyawa kita, ruh kita nih nggak ada surat-suratnya, hak guna pakai, bodong.
Nggak ada suratnya. Kalau Allah yang mau ambil, kapan aja bisa. Asal napas kita keluar, nggak masuk lagi, habis. Bener Bu? Anggota tubuh kita, ibu bapak, yang paling terhormat itu kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang, jurig. Bu, anggota tubuh kita yang terhormat kepala nih. Nih kepala, makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan, di kecamatan, tuh yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Gak ada. Kepala kita anggota tubuh yang terhormat, tapi ketika sujud dalam sholat, perhatikan ibu, kepala kita bang sama rendahnya dengan kaki. Bahkan dalam sujud, kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat. Ternyata di hadapan Allah kita nggak ada apa-apanya, ya Bu, ya Bu. Di antara kita nggak ada yang lebih mulia kecuali takwanya, bener? Apa saya duduk di atas begini lebih mulia? Enggak, makanya jangan sombong, ya kan, jangan sok belagu kalau udah di atas, ya kan, ngatain orang di bawah. Apa itu? Ada masih nggak es tehnya? Jual sana goblok. Nah itu nggak boleh. Saya ngeliat ya itu dikirimin, saya ngeliat di WA ada yang ngirimin, di WA saya lihat ada yang ngirim. Lagian apa yang disombongin Bu? Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa, bener? Lahir ke dunia dalam keadaan telanjang, lahir ke dunia dibantuin sama orang, nama yang kita punya dikasih sama orang, baju yang dipakein sama orang. Apa yang mau disombongin? Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Setetes air hina, volume ke-12 soneta. Bu, Rasulullah pangkat tinggi nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak pernah marah. Mana buktinya? Pernah satu hari Bu, Nabi lagi jalan berduaan dengan Siti Aisyah, lagi weekend. Ada orang kafir lewat beri salam, salamnya beda. Kalau kita kan assalamualaika, dia lain assammu alaika. Sammun artinya racun. Assammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus Bu. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah, istri beliau yang marah. Dibalikin tuh orang, assalamualaika wa la'natullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, yang azab lu. Tuh perempuan Bang. Emang udah kodratnya, dikasih satu mulangin 3.
Rasulullah nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa'alaika, udah begitu cukup. Assalamualaikum ya Muhammad, wa'alaika, mampus lu Muhammad, lu juga, itu artinya. Nggak marah, nggak marah, nggak marah. Dikatain gak marah, mau ke masjid diludahin dari atas rumah, Nabi mau ke masjid diludahin, ya Allah diludahin, senyum. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat diludahin, tetap senyum Rasulullah, nggak marah. Keempat harinya lewat, nggak ada yang ludahin bu. Nabi sampai tangan tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa kok. Kayaknya lagi nyari orang. Enggak, saya cuma heran aja, biasanya lewat sini saya udah ada langganan, kok sekarang langganan saya nggak ada ya. Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena covid kali. Nabi buru-buru pulang ambil makanan bu, berangkat ke rumah yang sakit, yang ludahi beliau. Luar biasa, ditengokin, dijenguk sama Nabi. Sampai depan pintu rumah, assalamualaikum. Yang lagi sakit di atas balai bu, dalam kamar lagi kekubur aja, merintih dia, habis vaksin kali, kena Sinovac nggak asian. Assalamualaikum, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pasti kata langganan kaget. Nabi masuk, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah, ngomong, ibu, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman nggak ada yang jenguk, padahal teman koalisi banyak. Ke sono-sono ceplosan. Padahal teman arisan di WA banyak. Lain lagi ya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Kalau model kita digituin, bu, beda urusan bu. Apalagi saya, dia orang Betawi, lu jual, gua borong. Lu gelar, gua gulung, begitu diludahin, ya kan, apa-apaan lu, gua ongsong kemana aja lu, gua pleter, gua oyok-oyok lu. Ibu, Nabi mah luar biasa, masya Allah akhlaknya. Dikatain gak marah, diludahin gak marah, lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut, berdarah jidat Rasulullah yang mulia, keningnya berdarah. Rasulullah marah? Enggak, yang marah malaikat Jibril bang, enggak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih man? Ini bahasa kita, kalau bahasa kita. Emang apa dapat tawaran gak mau lu? Jangan Jibril, saya akan dakwah jangka panjang. Kalau ini yang saya ceramain orang tuanya gak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman. Jibril kesel bu, anak bagaimana orang tua Muhammad, kalau bapaknya kalong anak kampret. Biasanya bapak nyolong anak nyopet. Lah fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir juga tuh anak, tibanin aja. Jangan Jibril, sabar. Kalau anaknya gak beriman, saya tungguin cucunya, siapa tahu cucunya beriman. Udah diem aja, gua mau doa aja. Tuh Rasulullah doain yang nimpukin, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Nabi luar biasa, nggak nemu begini. Enggak ada yang begini. Kalau model saya digituin lain urusan lah. Umpama nih saya bu Tile lagi ceramah, dilemparin batu, berdarah jidat saya, datang Jibril ngasih tawaran. Ini mah umpama Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas ku cabut?
Gue tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril lah, mampusin semua tuh kata. Kalau saya masa iya diledaknya Jibril. Bu, nih luar biasa Nabi kita. Maka di rawi kita baca wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu, rendah hati, enggak sombong, enggak pernah marah, enggak pernah balas dendam. Nabi orangnya pemalu. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah dan dari Ka'bah rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya Nabi, bu, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa malu? Karena betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis. Orang sekarang urat malu udah banyak yang putus. Udah nenek-nenek pikirannya di mana tuh naik motor Mio pakai celana wahai ibu lo. Keliling komplek pek. Kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin, najong banget ya. Allah po, udah tua malu. Bocah pakai kaos, lu halullah ketek ngablag, rambutnya merah kayak belada jonggol, bu. Kebut kencang buat ya, bu. Kita dikatain orang laki niat begitu kan amalan kita jadi angus ya bang ya. Ya bang ya. Maka tutupin po aurat kita, orang laki ngelihat yang begitu semua amalan jadi angus hilang. Kita dikatain sama orang perempuan, no cewek dasar laki buaya darat begitu. Lah lu lobangnya sekata gitu aja. Masya Allah, jagain aurat perempuan, tutup ibu pakai jilbab. Pakai jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang model kayak gamis tapi nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya modern tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Ini biar jelas bu. Ganti sip, teman-teman Banser ganti sip. Lamaan pegel juga berdiri. Mantap Banser, hidup hebat Banser, masya Allah. Maju perut pantat mundur, salah, maju terus pantang mundur. Bu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati nggak sombong. Nih kalau kita bikin maulid, kita buka sejarah kemuliaan akhlak Rasulullah. Apalagi salah satu kemuliaan dari akhlak Rasulullah, baca lagi dalam rawi, wa yuhibbul fuqara wal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama fakir miskin sayang, cinta, demen. Bu, bang, biar sayang sama orang miskin, Nabi cinta, demen. Nabi makanya Nabi sampai berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Tuh doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah ibu bapak baca doa begitu bang lo? Boro-boro kita baca doa begitu, emang udah turunan susah. Miskin udah kenal buat sama kita. Ya Allah, ngkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelangsak pisan kita. Ya lengket banget miskin sama kita. Akhirnya maksa kaya, dah bininya suruh jagain lilin, najong. Ya bu, ada tembok tetangga aja koset, tembok orang tetap koset sama dia. Koset aja sama dia. Mending kalau udah diaci, gua baru dikamprot tuang, bakrak tuh pantatnya. Waduh papa, lilin bergoyang papa. Maksa kaya, naudzubillah min. Nabi demen sama orang miskin, cinta sama orang miskin. Maka dikasih kelebihan harta, jangan pelit. Disebut kaya ada yang miskin ya bu. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya.
agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Begitu kan lagunya. Iya, makanya jangan pada pelit. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi terjadi kesenjangan di antara kita. Bahkan di dalam undang-undang dasar kita tertulis fakir miskin adalah dipelihara oleh negara. Benar? Seluruh kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa sekarang pajak naik? Pajak naik. Pajak naik. Pajak naik. 12%. Ibu beli makanan dipajekin semua, sampai buang air pada pajaknya. Pajak naik. Pajak naik. Na'udzubillah min. Tuh, Nabi demen sama orang miskin. Kadang-kadang ngasih sumbangan raskin. Mana tahu lurahnya belum nyampe, pelurahnya abang saya, Bang Lurah Bule, lagi di luar daerah. Beliau tadi WA sama saya. Masya Allah, ganti itu istilahnya raskin. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Jangan dihina banget, po, ganti aja sembako, bansos gitu ya. Jangan raskin apa? Ya kan, orang kaya makan raskin, enggak pantas orang kaya makan raskin. Nah, orang kaya beda berasnya, raskai. Iyalah, wallah dihina banget jadi orang miskin gak enak, Bu. Nih, alhamdulillah emak, bapak saya, engkong, nenek semuanya enggak ada yang turunan miskin, Bu. Alhamdulillah. Enggak ada yang miskin, tapi pakir. Kalau miskin mendingan, Bu, pakir kebelangsak pisan. Ya Allah, nggak enak jadi orang fakir, jadi orang miskin dihina, dibully, dikatain, po. Ya Allah, Bu. Saudara saya ada 13, emak anak ke 13 itu yang hidup, yang mati banyak, po. Yang pada keguguran. Orang dulu kan subur-subur. Ya, setahun atuh lahir brol, gampang banget beranaknya kayak kucing. Subur orang tua dulu. Emak saya, bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu rumah. Emak lewat ketetes bunting emak. Saking suburnya, masya Allah, luar biasa dah orang tua dulu. Ya Allah, anak banyak 13, makan berebut, po, nasi sepiring. Ya lo anak 13. Emak saya kreatif, dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu dipetikin, dia diiris sampai 3 bakul. Akhirnya nasi keurung sama mengkudu, digoreng jadi satu, makan berebut, cetom, hidup banget sampai sekarang. Alhamdulillah. Man begitu dah, masuk hijau keluar hijau, berebut hidup. Alhamdulillah, punya telur 2 biji di dadar sampai tipis banget. Anak banyak, Bu. Pas kita makan gak berasa telur, berasa minyak doang. Enak jadi orang susah. Ya Allah, pernah ngalamin nggak pernah makan daging, Bu. Ada yang mati doang di kampung baru makan daging. Itu ngikut tahlilan, saya diajak mau bapak, dapat besek atuh, dagingnya sekepel, dipegang sama emak. Jangan berebut ya. Sini emak yang ngatur ya, dicopocel sama dia, podepun. Ini sejuring buat lo nih, buat lo. Yang gede lo ngalah, lo duduk. Yang gede pas kita makan, Bu, nggak berasa daging, berasa kecap doang. Ya Allah, nggak enak jadi orang susah, po. Pernah ngerasain, po, sampai 3 bulan nggak makan daging, nggak ada yang mati di kampung. Adik saya pakai nanya, Pak, emang nggak ada yang mati apa? Bapak saya nyaut, ntar kali neng sore-sorean, begitu kata bapak. Alhamdulillah, emang mulut orang tua manjur, diumumin di musola, marbot ketiban beduk di masjid, Bu. Tahlil lagi sampai segitunya, Bu. 13 saudara saya sekarang tinggal 5 dari 13. Baik yang mati udah, asal makan berebut keinjak atuh mati. Ada yang serakah banget makan kelolodan kokok mati. Ya Allah, enak jadi orang miskin. Ya Allah, Nabi luar biasa sayang sama orang miskin. Bahkan Nabi sampai nyuruh kita, idza da'athul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Ini kadang-kadang masih terbalik di kampung, Bu. Gila, ada orang kaya yang undang terburu-buru. Bener, Bu? Banyak kan begitu.
Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 dibaca la tiap pengen untuk Allah lama amat ini tasbih sampai putus la ilaha illallah makannya enak-enak orang kaya. Lah beda bu, gini orang miskin mati tahlilan 30 biji kelar udah lah kelar ya. Ya Allah, dia pikir di BCK kuntet paling dalamnya telur ayam negeri sama bihun begitu kata dia. Ya orang kaya mah beda, duduk bareng nih orang kaya lagi duduk bareng bu, orang kaya kentut pret, temennya sebelah ngomong waduh bapak sehat bapak orang kaya. Tapi giliran orang miskin kentut sembarangan abis kita dibully, setan lu bau bangke lu nggak punya adab lu kentut sembarangan aja, pindah sono pinggir kali diusir kita. Ya Allah, Nabi mau beda, sayang sama orang susah, nengokin orang miskin yang sakit, yang lu dahin aja ditengokin sama Nabi apalagi yang miskin. Makanya sunnah nengokin orang sakit, tetangga lagi meriang sakit dibawa ke rumah sakit dirawat, tengokin ibu, minimal bawa tentengan jeruk udah bawa 2 kilo, jangan datang doang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus ditanya apa yang lu rasain sih Ji lu pakai diimpus, temennya nyaut nggak ada yang ngerasa-rasa. Nah emang apa lu kemarin gak bawa apa-apa? Nah kalau lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga nengokin doang. Ya Allah, nengokin orang sakit, buah-buah orang sakit dimakanin, dibawa pulang sama dia najong badan. Bu, Nabi sayang tuh cinta. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, wa yuhibbul fuqara wal masakin, cinta kepada fakir miskin, demen sama orang miskin. Alhamdulillah. Nih, apalagi kita hidup di komplek, ada komplek BCA, ada komplek Geria, ya kan Bu? Kita majemuk semuanya, beda suku, beda adat, beda kebiasaan, ya kan masing-masing kita. Maka hidup di komplek ini seperti 5 jari. 5 jari nih, 5-5-nya berbeda, tapi kompak bersatu, bisa mukul, bisa nampar. Bener? 5 jari ini beda bang, namanya beda, jenisnya beda, bentuknya beda, fungsinya beda. Yang ini namanya jempol, ini namanya telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini kelingking. Beda bentuk semua, kompak dia bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang, ayo 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk nggak sakit, benar? Kompak bersatu, ada simbol dalam bermasyarakat kita. Jempol, simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, RW, Kadus, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden. Jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah, cakep. Diginiin, nyungsep. Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. Kenapa orang kaya simbolnya telunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk, rapi semua. Bang, madrasah bangun di sono ya. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk, rapi tuh madrasah. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Habis itu kok orang, nggak model lo. Bener Bu? Nah ini jari tengah, siapa dia? Simbol TNI Polri, jari tengah dia. Kenapa di tengah? Netral, ke sono enggak, kemari enggak, tengah-tengah. TNI Polri netral. Nah, ini jari manis, siapa dia? Simbol anak muda. Nih masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. Power of mak-mak. Kelingking nih, kecil tapi antep. Dan macam-macam sama kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Ini fleksibel, kemana aja masuk. Bener, hidung masuk, ke kuping masuk. Nah, di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak, bisa doka pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Kesian bola ayam ledes. Beda nama, beda fungsi, kompak bersatu. Alhamdulillah kita bisa mukul, bisa menampar. Alhamdulillah. Maka Al-Imam Ghazali berpesan, kun kal yadain wala takun kal udhunain. Hai umat Islam, hiduplah kalian seperti 2 tangan, jangan hidup seperti 2 kuping. Hidup itu jangan kayak 2 kuping Bu. Nih kuping kanan sama kuping kiri nggak akur dia. Padahal deket banget ya Bu, nggak akur. Kuping kanan ngadep ke sono, kuping kiri ngadep ke sono, nggak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Jangan
jangan hidup kayak kuping dah. Hiduplah seperti dua tangan, berbeda kanan dengan kiri, tapi kompak bersatu. Mana buktinya? Kiri gatel, kanan pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Nggak ada kan? Nggak ada. Tetangga lagi ada yang meninggal dunia, tengokin, jangan pakai diundang. Iya bu, iya bu. Tetangga ada yang sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tangan kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, dateng garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan, saling tolong menolong. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, nggak pernah iri. Yang kiri itu salaman tanda tangan, mau makan terima duit tangan kanan. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar bu, kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang, biarin nggak apa-apa, gue mah bagian kobelisasi, gue bagian cleaning service, gue bagian pembersihan, biarin gue lakonin pembersihan. Tapi yang kanan kerjanya cakep, nggak sombong sama yang kiri. Apa kata tangan kanan? Kiri, sabar ya, walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elo. Ya bu, ya bu. Beda tapi akur, kerjasamanya kompak. Kapan kita jalan lenggang, tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri yang ke depan, kanan gantian, ya gue yang mundur ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang mau ngalah bu, jalan begini gitu nih, kayak pampir kita. Itu namanya statis, jumud, beku, nggak maju-maju. Maka kita beruntung dan bangga ada forum komunikasi Dewan Kemakmuran Masjid, Perum BCA dan Geria RW 12. Kita kompak bersatu, makmurkan masjid kita, makmurkan musola kita. Ya bu, ya bang, masjid kita bangun, di perumahan kita banyak. Ayo masjid kita bangun, jangan seperti kita bikin kurung batang. Tahu kurung batang? Keranda cakep banget tuh kurung batang, dibikin pakai stainless, tapi nggak ada yang mau masuk. Ya kan? Masuk lu situ kurung batang, lo jangan gua, lu aja yang masuk. Artinya masjid kita yang bikin, kita yang isi. Bapak-bapaknya masuk masjid, emaknya masuk masjid, anak mudanya masuk masjid, insya Allah berkampung kita. Amin. Mic-nya mati-matian mulu. Belum dipanjerin kali soundnya. Bu, iya, makanya kita pengen bersatu, kompak. Ada forum komunikasi di sini dengan apa? Ada pengajian, ada guru kita. Tadi Kiai Abdul Razak udah bilang, ngapain yang terbaik kita kumpul di majelis ilmu. Nah, nih dikasih nih sama Guru Yusuf. Halo, nah ini, yo, awas ya, mati-mati lagi. Wah, mana nih? Suara apa tuh? Kapal ya? Kapal-kapalan. Bu, kapan lagi kita ngikutin jejak Rasulullah SAW? Ini maulid malam ini biar ada bekasnya, biar ada asarnya. Rasulullah memerintahkan kita apa? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihatnya. Pak Ustadz, saya repot Pak Ustadz, kerja sampai lembur, tiap hari saya kerja mulu. Ngomongin repot, siapa juga repot. Benar? Ngomongin sibuk, semua kita orang sibuk. Tapi kalau kita niat, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Mati dah kalau udah di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Tuh yang tukang mandi orang mati, namanya Amil. Amil. Ya macam-macam sama Amil. Siapapun yang dipegang Amil, mati. Orang-orang pilihan tuh yang tukang mandi jenazah, bu, orang pilihan tuh. Orang amil tuh kebiasaan mandi orang mati. Itu ada aja firasatnya yang mau mati. 3 hari ngimpiin, kadang-kadang datang mimpinya tuh besok mati dapat 3 hari. Itu amil begitu lah, firasatnya aja tinggi dia bu. Udah tahu dia, kadang-kadang kurung batang goyang-goyang kotak-kotak nanti mau mati, ada yang mati bener tuh. Orang macam-macam memamil. Yang lebih akurat itu kata amil, asal ada burung tweet. Nah itu akurat tuh, pasti ada yang mati kita nih. Wah Allah, ditungguin sama amil dari pagi sampai sore. Siang belum ada pengumuman, sore belum ada pengumuman. Pas maghrib bininya yang mati amil. Kasihan banget amil mati bininya. Ya Allah.
Nih, Masya Allah, makanya kita ngaji begini nggak ada ruginya. Ibu bapak ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Nih guru-guru kita banyak di sini kumpul ngaji nggak lama, paling lama sejam. Makanya kita jangan sampai kalah sama emak-emak paling getol, paling rajin ngajinya. Bu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada, gabungan PKK ada ya kan Pok, belum lagi gabungan BKMT. Wow, bulanan ngaji, seragamnya lain-lain Bang. Wow, merah, biru, kuning, hijau, abu-abu. Wow, ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya kan Bu. Wah, nggak apa-apa buat semangat kita ngaji ya nggak, ya nggak, ya nggak. Iya, jam 1 tengah hari wong udah nyampe emak-emak ke majelis taklim. Speaker dihidupin, mic dicolok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian. Rodia, Romelah, Saroh kumpul ngaji, dipanggilin teman-temannya. Sambil nungguin temennya datang selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tuh emak-emak Bang, rajin ngajinya dia. Bu, luar biasa. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Ya kan Pok? Tuh, yang lagi malas nyautin temen di rumah. Ibu-ibu gua kagak ngaji karena gua lagi nyuci kolor suami, malam ngompol 2 kali. Wah, ngaji ilmu dapat, ibadah jadi bener, alhamdulillah. Sekarang kita jangan memakai Google doang ngajinya ya Bu. Guru nanya sama guru, siapa yang bilang Allah yang nyuruh? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham itu semua? Nih kiai-kiai kita, guru-guru kita. Nanya mau saja kita. Sekarang banyak orang pikirannya aneh Pok. Pikirannya cuma pendek doang, ngapain ngaji sama kiai? Wah, udah nggak zaman ngaji pakai kitab. Sekarang udah ada internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngaji sama Google doang. Dikit-dikit mau Google mulu. Akhirnya nanya sama Ustad, nggak paham, nanya Ustad, saya lagi sholat, terus kentut. Itu batal nggak tadi? Batal Paul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz, kalau batal saya mau sholat lagi, kira-kira wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu dong, masa nggak wudhu udah batal? Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh. Nanyanya banyak Bu. Itu dia inti pertanyaan Pak Ustadz, nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu Bu, tuh anak-anak sekarang banyak itu pada kritis. Saya nggak jawab, sebaik nanya sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Nah muka Ustadz malu, nah makanya muka lu yang dicebokin suwe lu. Ngaji lu mau pakai Google doang sih. Banyak sekarang begitu Pok. Sebenarnya hukum Islam itu gampang Bu, Bang. Gampang. Hukum Islam gampang tapi jangan digampang-gampangin. Mana buktinya? Nih kita ngaji. Air kencing najis nggak Bu? Air sperma? Najis nggak? Enggak. Air kencing? Air sperma? Air sperma? Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita keluar kencing tidak diwajibin mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Kenapa setiap keluar sperma diwajibin kita mandi hadas besar, padahal air sperma tidak najis? Terima pakai iman, akal main. Pak Ustadz, yang najis saja nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis saja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis Pak Ustadz. Ini bagaimana urusan? Akal tuh main. Jawabnya pakai ilmu biar gampang. Mana Islam ngajarin, andaikan saja ibu bapak setiap kita kencing diwajibin mandi hadas besar. Ayo dah lo pikirin, sehari semalam 10 kali kencing, berarti kan 10 kali mandi. Apalagi musim hujan beser mulu. Habis beser mandi, pilek ampuk meriang Pok. Bener. Tapi kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Kalau nganten baru seminggu 3 kali 4 kali nggak apa-apa, nganten baru. Nah, kalau udah 40 ngatas 50, dua beda.
Makanya Vicky ngajarin kalau udah 50 ngatas, suami kita Bu tuh kayak hordeng punyanya nih hordeng umpama nih hordeng po gini-giniin tuh. Gini-giniin dulu tuh. Kenapa? Karena spanningnya lama, udah 50 kayak TV tabung tuh. Baru. Ini ilmu Vicky ngajarin. Bener, alhamdulillah. Praktekin misrok. Nih, luar biasa. Wah, ketinggalan tawanya dia. Vicky ngajarin gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Maka pentingnya kita datang ke majelis talim dengan ilmu, hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Ilmu bikin hidup jadi gampang. Saya ngomong begini, yang di ujung sono kedengeran. Kenapa kedengeran? Karena saya ngomong pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi nih, sound system. Ini kalau agak ada speaker, lecet gorokan. Ini kan ilmu bang nih. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Saya cek sound dulu kalau di lapangan tablik akbar, cek sound Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Berarti kedengeran. Lah orang dia nyaut kan PA itu jamaah ya udah. Di sana kedengeran nggak Pak? Enggak. Bu, berarti kedengeran. Ilmu bikin hidup mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Saya punya kakek berangkat haji Bu tahun 50-60, itu cerita beliau berangkat haji ke tanah suci Mekah itu 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena naik kapal laut doang. 6 bulan pergi haji. Orang udah pada pulang, dia baru pulang. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat terbang, Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin hidup mudah. Gampang. Orang biar ilmunya banyak, salah naro, diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Mana contohnya? Tadi ada kori gak di sini Bu? Ada. Boleh suaranya enak gak? Enak, suaranya enak, kiroatnya bagus. Boleh itu kori baca begitu karena dia punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu tilawah, ilmu kiroat. Pakai lagunya Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka. Indah terasa. Boleh karena punya ilmu. Tapi ketika jadi imam sholat di dalam masjid itu kori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ya kan? Ini mentang-mentang kori suaranya enak jadi imam dalam sholat mutakbir Allahu Akbar baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak lamaan mam. Bener Bu? Kalau so dan makmum tuh orang punya ilmu salah naro, diomelin, salah nempatin. Biar kata kori internasional banget, ketika jadi imam sholat tetap bacanya kudu murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Murotal. Apalagi yang gak ada ilmunya. Ada yang nanya, Pak Ustadz, sholat boleh gak pakai irama masing-masing? Jadi gak sholat lu, jadi joget. Orang Sunda takbir pakai gaya Sunda baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmum teriak terus mam, terus. Ya baca surahnya manuk dadali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Stres tuh imam. Punya ilmu salah naro, diomelin, apalagi yang ada ilmunya. Ada guru-guru kita di FK DKM, insya Allah kumpul ngaji, bertanya sama beliau-beliau, insya Allah ibadah jadi bener. Alhamdulillah. Kumpul kita ngaji begini, dosa-dosa kita dirontogin, dosa kita dihapus. Yang kecil-kecil kumpul di pengajian, dosa kita dihapusin Bu. Dosa kita kan banyak, raba dada kita masing-masing bang. Pasti kita banyak dosa, termasuk yang ngomong sama, dosanya banyak. Emang tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin mesti diomongin orang, gak ngapa-ngapa. Emang gue tukang ngomong, wajar diomongin orang. Bener Bu?
Nih semua kita pendosa. Ada yang gak punya dosa di sini? Ada nggak? Nggak ada, semua kita punya dosa kok. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa sama suami. Masa bergabrek udah bu. Kadang-kadang mau berangkat ngaji, lakinya diperintah, gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu di kampung saya, di sini mah enggak, enggak, lakinya lagi tidur, bangun bang, bangun, lihat no, jam berapa udah. Lah suami lagi tidur suruh ngiat jam, kan salah ibu. Bangunin yang bener, bangun bang, udah siang, begitu dong. Bangun bang, bangun, lihat no, jam berapa udah. Lah laki lagi merem, suruh ngiat jam, salah, ibu aja yang melek ngiat jam. Itu kalau bininya ilmunya ada nggak begitu. Makanya kejadian ibu bini nggak pernah ngaji, istri nggak pernah ngaji. Pernah kejadian saya dikirimin di grup WA bu, ada suami bapak-bapak lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya, sampai bocor palanya bu, gara-gara ngasih uang belanja kurang. Makanya bapak-bapak yang suka ngasih uang belanja kurang nih, saya saranin bang, tidur pakai helm. Ini mah ngingetin doang, ini saya nyaranin. Ngeri helap bini kita. Paling anak kita nanya, mak itu ngapa sih bapak tidur pakai helm? Emaknya ngomong itu lagi ngimpi nge-grab kali. Ya Allah, Masya Allah, dosa kesalahan kita diusap, dihapus, alhamdulillah. Yang kedua, pahalanya kumpul di pengajian, luar biasa. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat raweh aja niat jadwal imam. Ngaku aja udah ditempel di depan masjid. Allah, imamnya dia malam ini ya, lama nih, lama. Pindah kita terawih. Bener bu? Pokoknya imam terawih yang cepet favorit udah tuh dia. Nah gue demen nih. Dia kalau imam nggak pakai usul lagi nih. Nenek habis makan kekenyangan buka, lo habis muntah, aja jatuh. Ya Allah, jangan cepet-cepet. Bu, pahalanya gede banget. Datangnya kita ke majelis taklim, bawa kertas, bawa pulpen, nggak pakai gituan kita bawa, tetap berpahalanya gede. Bila perlu guru kita ikutin, Ustadz bawa kitab, ngikut aja guru kita bawa kitab. Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja bang, ngikutin guru. Guru kebet, kita kebet. Lah ngikutin guru tutup lah tutup. Teman nyolek halaman berapa cing? Boleh kebet doang ini, datang aja udah. Begitu aja pahalanya dicatat sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Luar biasa. Bahkan jalan kita dari rumah menuju majelis ilmu, menuju majelis taklim, dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Enak banget pok ngaji. Cuman kan kadang-kadang halangannya ada aja yang bikin malas kita. Itu wajar, godaan ujian. Udah rapi malam Jumat mau yasinan, keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ya gerimis. Ngaku ya gerimis, ngomong di hati, ya Allah gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener manjur. Giliran malam minggu mau keluar kondangan rapi, pakai baju, pakai batik, samaan, kapelan, gerimis juga mau kondangan, nonton dangdut nih kalian kondangan nih, gerimis juga ya elah gerimis lagi mau nonton dangdut, ntar juga penter, manjur tuh omongan. Maka dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim kita nyambung. Alhamdulillah. Orang yang rajin silaturahim sama mati rada jauh, umur jadi panjang. Padahal Israel udah pegang catatan. Ada catatannya sama Israel. Tanggal 21 Desember Sabtu malam minggu saya mau berangkat ke BCA Geria. Ngapain? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Emang ada catatannya begitu? Ada nih saya pegang. Itu berangkat loh. Hati-hati salah cabut. Berangkat Israel ke sini komplek, pas mau dicabut orang yang nggak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob orang nggak ada di rumah, kemana? Lagi tabligh akbar maulid di lapangan. Jangan dicabut, dengerin ceramah ya. Iya lagi ceramah Sitile. Jangan dicabut. Tunda. Alhamdulillah ditunda tuh nggak jadi. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang acara. Kayaknya nggak ada yang pulang di lapangan ini.
Ya Allah, ingat ceramah dari guru Kiai Abdul Razak. Ntar mau bangun tahajud munajat. Lagi tahajud Israel datang lagi. Ya Rob, orang lagi tahajud, tunda besok subuh aja. Habis sholat subuh dia ingat, ya Allah, ntar mau sholat duha, doain suami saya berangkat kerja ini, mau lagi ngojek dia. Lagi sholat duha, datang lagi Israel. Ya Rob, orang lagi sholat duha, tunda. Kata Israel, saya kelamaan ini di Ciantra. Pindah. Akhirnya pindah po, sono dia langsung ke Lipo. Ada yang berempat-empatan, orang lain semua saudara, anak cucu mantu mangkong bantingin kartu. Mati lu kok nggak punya 5. Engkau nggak dikata mati diem aja. Mati lu kok nggak punya 5. Engkau nggak megang itu turun 5, gue pegang 2, nutup cek ini. Mati lu gaplek. Wah pas orang berempat kagak ada yang hidup, mati semua. Nauzubillah min. Nih kita dijadiin oleh Allah umur jadi panjang, rezeki murah, silaturahim nyambung. Kapan kita bisa kumpul begini kalau nggak ada di pengajian? Jarang kita kumpul kalau nggak di pengajian ya Bu. Apalagi kita kompak bersatu, kita punya wadah namanya Forum Komunikasi Dewan Kemakmuran Masjid. Ayo kita sama-sama istiqomah, kita sama-sama kumpul bersatu. Insya Allah yakin dengan kita kumpul Allah nyatakan apa? Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolong kita orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, kita kompak bersatu, kumpul melalui wadah Forum Komunikasi DKM, kita kumpul di situ, turun rahmat dari Allah, keuntungan yang kita dapat. Malam ini kita kumpul, ada 2 untung yang kita dapetin. Apa? Yang pertama untung yang kelihatan, yang kedua ada untung yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan, datang kemari kita dikasih besek. Malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan dikau pergi. Boro-boro ditengok baru jatuh langsung kita siram. Tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa kesalahan kita dihapus oleh Allah, pahala Allah berikan begitu besar, dan insya Allah Allah panjangkan umur kita dan Allah berikan keberkahan usia kita. Amin ya robbal alamin. Cinta dengan Rasulullah berarti mengikuti ajaran dan anjuran Rasulullah, praktekin dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sedikit demi sedikit. Biarin tetangga berdoyan ke masjid, jangan usil mulut. Tumben bang lu ke masjid, besok aja kabur. Biarin orang berdoyan, sholat lambat-lambat dikit nggak masalah. Zuhur 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus, besok baru didandanin pelan-pelan. Rasul bilang basyiru wala tunafiru, gembirakan orang jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tuasiru, mudahkan orang jangan dipersulit. Nabi dakwah dengan akhlak, beliau mengajak bukan mengejek. Rasulullah merangkul bukan memukul, beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Semoga maulid malam ini ada bekasnya, ada atharnya. Yuk sama-sama kita pengen semua diakui sebagai umat Rasulullah. Caranya bagaimana? Ajaran dan anjuran Rasulullah, sunnah-sunnah beliau sedikit demi sedikit kita ikutin dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firlana wali walidaina. Amin. Jangan pulang dulu ibu bapak sebelum ditutup dengan pembacaan doa. Nanti ada guru kita yang memimpin doa. Jangan ada guru kita, nah doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kita kapan-kapan bisa ketemu lagi. Nanti pulang hati-hati di jalan. Yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.